Oke, itu yang menjawab itu tadi pasangan atau orang atau? Per orang mo. Oke, Setiap oke. pribadi mo yang jawab. Oke. Oke, teman-teman, itu sangat menarik dari jawaban yang ada gitu, bervariasi. Nanti kita lihat. Itu teman-teman stick on jawaban yang teman sudah berikan. Nanti kita ikuti seluruh pembahasan ini nanti akan seperti apa gitu. Oke, nanti di dalam pembahasan ini teman-teman akan mendapat jawabannya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Mengapa teman-teman ingin menikah dalam gereja Katolik? Oke, perkawinan dalam gereja Katolik itu dasarnya seperti ini gitu. Pertama-tama yakni Allah sendiri. Jadi Allah melalui kitab suci Perjanjian Lama dan Baru, itu di dalamnya ada banyak teks yang membicarakan bahwa pernikahan itu atau perkawinan itu adalah baik adanya. Misalnya Adam Hawa, mereka hidup bersama, berkeluarga. Abraham Sarah, mereka hidup berumah tangga. Zakaria Elizabeth, mereka hidup berumah tangga. Lalu sampai ke Maria dan Yosef, mereka hidup berumah tangga dan itu baik. Dan maka hal yang sama itu dilanjutkan ke generasi manusia selanjutnya sampai dengan generasi yang sekarang. Lalu yang kedua, tradisi gereja. Dari awal gereja sampai dengan sekarang, itu perkawinan atau sakramen pernikahan itu masih terus dilanjutkan dalam kehidupan menggereja karena itu baik adanya. Lalu yang ketiga, adat istiadat di mana saja kita hidup dan ada, senantiasa itu menerima dan menghidupi perkawinan itu sebagai proses untuk mewariskan dan untuk melanjutkan generasi yang ada dalam budaya itu. Lalu alasan yang paling utama kenapa itu orang menikah dalam gereja Katolik ini, cuma ini, yang keempat ini, yakni saling mencintai. Jadi itulah alasan dasar orang menikah dalam gereja Katolik. Di luar itu tidak ada. 1-3 itu hanya mau mengatakan bahwa itu memang sudah ada dan dikatakan baik. Tapi alasan orang menikah dalam gereja Katolik itu cuma ini, karena saling mencintai. Bukan karena sudah hamil maka harus menikah, bukan. Atau bukan karena sudah pinjam uang atau pinjam harta sekian banyak tidak bisa bayar lagi akhirnya nikah, itu bukan gitu. Cuma karena cinta. Maka kalau ada cinta, orang akan bisa membangun kehidupan bersama itu dengan harmonis dan baik. Dan kehidupan berkeluarga itu adalah sebuah panggilan yang di dalamnya akan diterima banyak berkat tentang kehidupan di dunia ini dan juga tentang berkat surgawi yang akan diterima sekarang dan juga sesudah kita mengakhiri siara kita di dunia ini. Karena itu pernikahan itu leluhur kita itu mereka menikah, maka lahirlah kakek nenek kita. Kakek nenek kita itu menikah, maka lahirlah orang tua kita. Lalu sekarang pada giliran saudara dan saudari untuk menikah, supaya generasi manusia itu nanti terus berlanjut. Oke, dalam kitab suci Perjanjian Lama kita lihat beberapa contoh. Saya hanya ambil satu, ada banyak teks dalam kitab suci Perjanjian Lama tentang kehidupan berumah tangga. Itu dalam kisah kitab Kejadian, bab 2 ayat 18. Tidak baiklah manusia itu seorang diri saja, maka itu manusia harus saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Maka disinilah posisi kehidupan berumah tangga itu mulai diletakkan di dalamnya. Ini dalam kisah penciptaan itu Adam dan Hawa. Lalu dalam perjanjian baru, misalnya dalam teks itu Matius bab 19 ayat 6, bukan lagi dua melainkan satu, karena itu apa yang disatukan oleh Allah janganlah diceraikan oleh manusia. Demikian juga dalam Injil Markus hal yang sama. Dan yang berikutnya itu dalam Injil Yohanes. Itu ada di bab 13 ayat 34 dan bab 15 ayat 12 gitu. Supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Oke, kita lihat kata seperti itu menjadi penekanan utamanya di sana. Yakni kita mesti saling mencintai seperti Kristus mencintai kita. Artinya, Kristus mencintai manusia dengan mengorbankan dirinya di kayu salib untuk keselamatan kita. Suami dan istri mesti juga saling berkorban untuk kebahagiaan bersama dan juga untuk kehidupan bersama dalam rumah tangga itu. Jadi cinta yang Anda saling tukarkan dalam janji nikahmu kelak, mestinya itu adalah sebuah cinta yang saling berkorban. Karena itu kita menganut itu sistem itu cinta yang saling menumbuhkan satu sama lain. Itulah yang kita sebut cinta agape. Oke, apa itu perkawinan sakramental? Ingat dengan jawaban teman-teman ya, yang tadi gitu. Oke,
Jadi perkawinan sakramental itu hanya perkawinan yang terjadi antara orang Katolik, laki-laki dan perempuan. Itu perkawinan sakramental. Nah, itu dalam gereja Katolik. Oke. Jadi menurut gereja Katolik perkawinan itu adalah perjanjian dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan seluruh hidup yang menurut sifat khas kodratnya terarah kepada kebaikan suami istri serta kelahiran dan pendidikan anak antara orang-orang yang dibaptis oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen. Jadi itu persekutuan suami dan istri yang terarah pada kelahiran anak dan pendidikan anak gitu. Jadi perkawinan sakramental itu hanya antara dua orang Katolik, laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa gitu. Di luar itu tidak ada perkawinan sakramental. Oke, siapa saja sih yang boleh menikah dalam gereja Katolik? Pasti teman-teman sudah tahu, yakni semua orang yang bebas dari ikatan hukum, bebas dari halangan usia, dan juga memiliki kemauannya sendiri, kebebasannya sendiri tanpa paksaan pihak lain untuk hidup berumah tangga. Itulah yang boleh menikah dalam gereja Katolik. Lalu nanti kita akan lihat bebas dari hukum itu seperti apa, bebas dari halangan usia itu seperti apa. Oke, jadi ciri khas perkawinan Katolik atau perkawinan sakramental antara dua orang Katolik dewasa tadi itu yakni unitas, kesatuan tetap, atau disebut juga sebagai persekutuan cinta. Lalu yang kedua, cirinya yakni tak dapat diputuskan dan tak terceraikan. Itu cirinya, kesatuan tetap dan itu tak terceraikan. Jadi inilah dua ciri khas perkawinan Katolik, dan itu hanya dipunyai dalam ajaran iman Katolik, dan itu tersirat dan tersurat jelas dalam hukum gereja Katolik. Oke, kita lihat lebih rinci. Itu ciri khas, sifat khas perkawinan Katolik itu kesatuan tetap, tak terceraikan. Oke, itu adalah sebuah ikatan cinta. Jadi perkawinan bukan kontrak. Itu bukan selagi kita masih muda, usia itu 20-an sampai 40-an tahun kita hidup berumah tangga. Sesudah itu mulai keriput-keriput, mulai tua kita pisah. Enggak ada itu. Itu sejak Anda memutuskan untuk menikah sampai maut memisahkan. Jadi persekutuan perkawinan itu mendapat pengesahannya melalui sakramen perkawinan. Jadi perkawinan Katolik adalah sebuah sakramen. Sakramen adalah sarana yang menyelamatkan. Oke, yang kedua, tetap untuk selamanya. Tak terceraikan, tak terputuskan. Jadi perkawinan yang sudah diresmikan gereja sifatnya tetap. Mengikat kedua pasangan suami istri sampai maut memisahkan. Jadi tidak ada cerai. Perceraian itu adalah penyelewengan maksud suci dari pernikahan. Perceraian tidak pernah menyelesaikan persoalan, hanya menambah persoalan. Karena itu kalau kita mengalami situasi khusus dalam hidup rumah tangga, perselisihan, percecokan, pertengkaran, konflik, mestinya kita mencari jalan keluarnya, bukan cerai. Karena cerai itu senantiasa menambah persoalan baru. Jadi perkawinan adalah sebuah sakramen, tidak bisa diceraikan. Karena itu setiap persekutuan perkawinan Katolik diandaikan sampai selamanya, sampai maut menjemput gitu. Lalu pasti teman-teman bertanya, kok kenapa ada orang yang itu pisah gitu? Dalam gereja Katolik juga ada. Oke, itu adalah kasus-kasus khusus yang kita namakan itu pembatalan pernikahan. Itu bukan cerai, walaupun secara teknikus term itu semacam cerai, tetapi gereja itu menyebutnya sebagai pembatalan. Artinya ada cacat hukum dalam proses pernikahan itu, sehingga pernikahan itu sejak awal itu dia tidak sah. Sejak awal itu dia sudah cacat. Oke, kita lihat sahnya sebuah perkawinan Katolik. Itu semua hidup orang Katolik itu dibicarakan dalam kitab hukum kanonik itu dari lahir sampai kita meninggalkan dunia ini, semuanya itu tertulis di dalam itu kitab hukum kanonik, dan bagusnya segala sesuatunya diatur di dalamnya sehingga ada pegangan, ada panduan yang semua orang bisa akses, semua orang bisa mengetahuinya. Oke, sahnya sebuah perkawinan Katolik itu menurut kitab hukum kanonik nomor 1057.1. Jadi kesepakatan pihak-pihak yang dinyatakan secara sah antara orang-orang yang menurut hukum mampu membuat perkawinan. Kesepakatan itu tidak bisa diganti oleh kuasa manusiawi manapun.
Jadi keputusan itu mestinya bebas untuk setiap pribadi, bukan dipaksakan. Atau bukan karena anjuran nenek atau anjuran orang tua. Nenek sudah tua, giginya tinggal 2, karena itu nenek mau supaya melihat itu cucunya menikah supaya nanti bisa melihat lagi generasi selanjutnya dari cucunya. Oke, yang kedua, kesepakatan perkawinan adalah tindakan kehendak dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan saling menyerahkan diri dan saling menerima untuk membentuk perkawinan dengan perjanjian yang tak dapat ditarik kembali. Itu mengikat. Jadi di dalamnya ada penyerahan diri, di dalamnya ada saling berkorban, dan di dalamnya ada saling menerima satu sama lain apa adanya. Maka teman-teman itu masih punya waktu untuk mengatakan bahwa yang di samping kirimu dan di samping kananmu, apakah masih mau atau masih tetap menjadi pendampingmu untuk sampai selama-lamanya atau tidak. Teman masih ada waktu untuk katakan tidak atau untuk mengatakan iya, menegaskan apa yang teman sudah putuskan. Lalu yang berikutnya, Kitab Hukum Kanonik nomor 1058. Semua orang dapat melangsungkan perkawinannya sejauh tidak dilarang hukum. Hukum apa saja sih? Nah, misalnya terikat pada perkawinan sebelumnya, itu hidup membiara, dan hal-hal lainnya lagi nanti. Oke, lalu kita lihat itu tujuan perkawinan Katolik. Jadi tujuan perkawinan Katolik itu simple, yakni untuk kebaikan suami dan istri, dan yang kedua untuk memperoleh keturunan dan pendidikan anak. Ini 2 saja tujuannya. Kebaikan suami istri itu utama, lalu tambahannya memperoleh keturunan dan pendidikan anak. Oke, dalam konteks tujuan perkawinan Katolik itu teman-teman dipanggil untuk berpartisipasi dalam karya penciptaan Allah. Karena kalau tidak ada lagi orang yang hidup berkeluarga, maka karya penciptaan itu berhenti. Maka tugas Anda, tanggung jawab Anda sebagai pasangan suami dan istri itu sangat besar dalam kehidupan di dunia ini. Itu karena melanjutkan karya penciptaan. Sehingga generasi manusia itu masih terus berlanjut. Suami dan istri mempunyai tanggung jawab ini. Oke. Lalu pertanyaan untuk kita, apakah kalau sebuah pasangan tidak memiliki keturunan secara alamiah, berarti tidak berpartisipasi dalam karya penciptaan Allah? Oke, coba teman-teman berpikir, kalau orang tidak mempunyai keturunan, tidak dianugerahi keturunan secara alamiah, apakah mereka tidak berpartisipasi dalam karya penciptaan Allah? Oke, jawabannya tidak. Mereka tetap berpartisipasi dalam karya penciptaan Allah, karena itu memperoleh keturunan itu adalah salah satu tujuan saja. Dan itu tujuan sekunder. Tujuan utamanya yakni untuk kebaikan suami dan istri. Dan selanjutnya, memperoleh keturunan itu adalah akibat logis, konsekuensi logis dari setiap orang yang menikah. Karena setiap perkawinan itu membiakkan diri. Jadi kalau orang kawin, berarti ada konsekuensinya memperoleh keturunan. Nah, itu bahasa lurusnya. Oke, jadi sudah dijelaskan tadi tujuan itu perkawinan Katolik itu kebahagiaan dan kebaikan suami dan istri. Lalu yang kedua yakni keturunan dan pendidikan anak. Jadi sekali lagi, keturunan dan pendidikan anak itu adalah konsekuensi logis dari orang yang menikah. Karena itu teman-teman harus tentukan itu sejak sebelum menikah. Itu Anda mempunyai rencana dalam kehidupan rumah tangga itu nanti Anda mau mempunyai beberapa keturunan. Anda mau memiliki beberapa keturunan, mesti dibicarakan. Mesti dari awal itu sudah ada gambarannya. Ya, ada yang jawab gini kan, Romo pernah tanya, mau berapa keturunan? Terserah Tuhan mau. Gitu. Itu kita tidak bisa bilang terserah Tuhan. Kita juga berpartisipasi di dalamnya dan kita memohon berkat Tuhan supaya apa yang kita rencanakan dan cita-citakan itu diberkati Tuhan gitu. Oke. Kalau dalam gereja Katolik ada pasangan yang dengan tahu dan mau tidak mau mempunyai anak dalam kehidupan berumah tangga, yang itu tidak boleh diberkati atau tidak boleh direstui pernikahannya oleh gereja Katolik. Karena tujuan pernikahan gereja Katolik yakni kebahagiaan kebaikan suami istri, dan kedua memperoleh keturunan dan pendidikan anak. Oke. Kalau ada pertanyaan itu tolong teman-teman itu tulis di kolom chat ya, atau untuk nanti ditanyakan gitu. Oke, itu tentang tujuan perkawinan gereja Katolik, lalu saja sebuah perkawinan. Lalu sekarang kita melihat halangan-halangan perkawinan Katolik gitu.
Nah, di depan tadi kita sudah bicarakan tentang itu ada ikatan hukum. Maka sekarang kita mulai bicara tentang itu. Oke, halangan nikah dari hukum ilahi itu kanon 1084. Jadi, impotensi permanen itu adalah halangan untuk menikah. Jadi impotensi untuk melakukan persetubuhan yang mendahului perkawinan dan bersifat tetap, entah dari pihak laki-laki, entah dari pihak perempuan, entah sifatnya mutlak, entah relatif, menggagalkan perkawinan dari kodratnya sendiri. Oke, maksudnya gini. Jadi seseorang yang sejak lahir dia impoten, burungnya tidak pernah berdiri, itu tidak boleh nikah. Atau cewek dari awal, sejak ia lahir sampai itu dia menikah, itu dia punya genitalnya tidak pernah terbuka, itu tidak boleh nikah. Oke, bahasa Indonesianya itu yang saya tidak tahu istilah khususnya. Oke, untuk cowok kan itu selalu disebut itu impotensi, itu semua orang tahu bahwa itu burungnya itu tidak bisa berdiri gitu. Nah, itu tahu. Tapi cewek bahasa Indonesianya saya tidak tahu. Kalau bahasa lain saya tahu gitu. Nah, tapi yang intinya impotensi untuk perempuan itu tidak bisa menerima penetrasi. Jadi genitalnya itu tidak bisa terbuka untuk menerima penetrasi. Yang itu tidak boleh menikah itu sejak awal. Itu menurut hukum gereja Katolik itu tidak boleh gitu. Nah, mudah-mudahan di sini semua itu kan terbebaskan dari itu semuanya joker dan semuanya itu queen untuk itu gitu kan. Oke. Yang kedua itu masih ada ikatan perkawinan sebelumnya. Orang yang sudah menikah itu tidak boleh menikah lagi dalam gereja Katolik. Itu sejauh itu ikatan itu belum bebas gitu. Oke, sebuah ikatan pernikahan sebelumnya itu menjadi bebas karena apa? Satu, karena pasangannya meninggal karena alamiah, sakit, penyakit, atau kecelakaan. Bukan karena dibunuh atau bukan karena pasangannya mengakhiri hidupnya untuk dia menikah lagi. Oke, jadi masih ada ikatan perkawinan sebelumnya. Jadi semua perkawinan yang sudah dilakukan itu mesti diselesaikan dulu supaya situasi dan posisinya jelas bahwa orang itu bebas untuk menikah lagi. Lalu yang ketiga yakni orang Katolik yang sudah dibaptis dengan orang yang tidak dibaptis itu menjadi terhalang. Nah, maka supaya orang yang bukan Katolik atau orang dari gereja lain bisa menikah secara sakramental dalam gereja Katolik, maka butuh proses yang namanya dispensasi atau butuh izin. Izin yang diberikan oleh ordinaris wilayah, itu oleh uskup sendiri. Oke, yang keempat, halangan nikah dari hukum gereja ini, itu umur. Itu gereja membataskan umur untuk boleh menikah dalam gerejanya. Misalnya untuk gereja Katolik, dalam kitab hukum kanonik berlaku seluruh dunia, untuk wilayah itu Eropa, itu mereka menentukan kitab hukum ini menentukan umurnya itu untuk cewek 14 tahun dan untuk cowok itu 16 tahun. Karena pertimbangannya secara biologis mereka sudah bisa itu melakukan itu, dan secara psikospiritual dan psikoemosional orang sudah bisa bertanggung jawab penuh atas tindakannya. Tetapi gereja Indonesia mengambil itu keputusan tersendiri dengan usia yang lebih tinggi, yakni umur 21 tahun. Oke, walaupun hukum sipil Indonesia mengatakan orang yang sudah 17 tahun ke atas itu boleh menikah, tetapi gereja Katolik itu mengambil usia 21 tahun ke atas. Lalu bagaimana orang yang belum mencapai usia 21 tahun, misalnya 20 tahun, 19 atau 18 tahun, itu mereka butuh itu izin khusus, dispensasi khusus untuk menerima pemberkatan dalam gereja Katolik di wilayah Indonesia. Lalu yang kelima, beda agama. Beda agama itu tidak bisa gitu dalam perkawinan Katolik, itu halangan. Maka apa yang harus dia buat supaya bisa menikah dalam gereja Katolik? Yakni permohonan dispensasi atau izin dari itu gereja yang diberikan oleh uskup. Lalu yang berikutnya, masih ada hubungan darah dalam garis lurus, baik ke atas maupun ke bawah. Artinya tidak boleh menikah itu dengan orang tua sendiri atau dengan saudara-saudari anak sendiri, itu tidak boleh. Lalu yang berikut, masih ada hubungan darah garis menyamping sampai tingkat keempat atau inklusif. Oke, artinya tidak boleh menikah dengan sepupu. Oke, anak paman, anak om, itu tidak boleh gitu. Nah, memang sebelumnya itu di Asia
umumnya dan di wilayah Indonesia beberapa budaya itu pernikahan yang sangat dianjurkan dan top punya, yakni pernikahan dengan anak om gitu. Paling kurang itu ada kuat di budaya Batak, di beberapa di wilayah Flores misalnya atau wilayah lain lagi gitu. Tapi sekarang gereja Katolik itu sudah sangat kuat dan menanamkan dasar yang kuat dan memberi pemberitahuan untuk ini, untuk umat-umat, sehingga itu mulai berkurang dan itu sudah bisa dilakukan.